A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu telah diberikan kepada kami. Tadi Pak Muri Walid sudah menyampaikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Justru kami menyatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Allah itu Maha Tahu. Kalau Maha Tahu, apalagi dan dinyatakan bahwa Allah itu tidak mungkin salah karena Dia Maha Tahu. Dan diantaranya, kalau temanya menguji otentisitas Alkitab, itu hampir semua Alkitab berbagai versi manapun akan mengakui bahwa satu-satunya ayat yang menegaskan Trinitas, yaitu pada surat kiriman Yohanes pertama pasal 5 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi, inilah Dia yang datang dengan air dan darah, Yesus Kristus. Ia tidak datang dengan air saja, melainkan Dia datang dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yang ayat 7. Sebelum kata di surga, yang edisi Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, itu ada kurung. Buka kurung, di surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yang ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung, roh dan air dan darah, dan ketiganya menjadi satu. Mengapa ayat itu dikurung? Karena semua pakar-pakar Alkitab menyatakan ayat itu adalah ayat tambahan. Menurut The Holy Bible New International Version, ya, itu Alkitab sendiri, NIV, itu dinyatakan ayat itu tidak ada pada naskah Yunani sebelum abad ke-16 Masehi. Dan memang ada pada naskah yang berbahasa Latin, tapi yang berbahasa Yunani tidak ada. Nah, setelah percetakan ditemukan oleh Gutenberg, kemudian Kristen menerbitkan Alkitab, dan diantaranya adalah seorang cendekiawan Kristen dari Belanda yang bernama Erasmus, mencetak Alkitab yang berdasarkan pada Alkitab berbahasa Yunani. Nah, setelah itu, karena berdasarkan pada Alkitab berbahasa Yunani, otomatis ayat surat kiriman Yohanes pertama pasal 5 ayat 6 sampai 8 yang bunyinya tadi, yang kalau yang edisi Indonesia dikasih huruf, yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia maupun Lembaga Biblika Indonesia, lah itu yang di naskah Yunani yang dicetak oleh Erasmus gak ada. Orang-orang Kristen marah, bahkan mengancam Erasmus. Tapi Erasmus punya dasar bahwa memang itu naskah Yunani nggak ada, memang di naskah Vulgata. Nah, Alkitab yang berbahasa Latin itu memang ada, tapi yang lebih dulu itu adalah bahasa Yunani daripada bahasa Latin. Nah, akhirnya Erasmus karena terancam jiwanya, akhirnya Erasmus mengalah, tolong buatkan ayat di dalam Alkitab berbahasa Yunani. Ya, ayat itu
yang kemudian ditulis oleh Roy, seorang biarawan dari Fransiskan, ditulis pada 1552 dan baru dicetak oleh Erasmus, diterbitkan. Alkitab berbahasa Yunani yang ada ayat itu baru dicetak tahun 1552 Masehi. Dan semuanya mengakui. Jadi kalau dikatakan bahwa nggak ada di dalam Alkitab itu ada pemalsuan ayat, diakui sendiri oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia, bahkan dunia internasional juga mengakui, Kristen sendiri juga mengakui di Holy Bible nggak ada ayat Trinitas itu. Nah, sedangkan tentang ayat Yohanes 1 ayat 1 yang tadi disampaikan bahwa firman itu adalah Allah, yang bunyinya yang mereka sebut Injil Yohanes itu, Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Yang ayat 14, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan rata-rata orang Kristen mengklaim bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup, Yesus itu adalah Tuhan, karena firman adalah Tuhan, karena firman telah menjadi manusia. Oke, itu klaim yang pertama. Yang kedua, sebagai penegasan dari bahwa Yesus itu adalah Tuhan, pada Lukas pasal 1 ayat 28 dan 33 itu diceritakan bahwa malaikat Jibril mendatangi Bunda Maria memberitahu bahwa dia akan melahirkan seorang anak Tuhan yang bernama Yesus. Di situ ditegaskan anak Tuhan. Kemudian pada Lukas pasal 2 ayat 11, di situ diceritakan gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga ternak-ternaknya di malam hari. Didatangi oleh malaikat, diberitahu bahwa Kristus, yaitu Tuhan Juru Selamat, telah lahir di kota Daud. Paginya para penggembala mendatangi tempat di mana Yesus lahir, dan para penggembala memberitahu kepada Bunda Maria dan orang-orang dekatnya, orang sekitarnya, bahwa bayi itu adalah Tuhan Kristus. Dan yang terakhir pada Lukas pasal 2 juga, ya, mulai ayat 42 sampai 52, ketika Yesus berusia 12 tahun. Nah, tiap tahun orang-orang Yahudi melakukan kebaktian secara nasional di Yerusalem, dan Yesus beserta keluarga besarnya yang tinggal di Galilea ke Yerusalem. Usai melakukan ibadah, pulang, rombongan keluarga ini pulang ke Galilea, tapi ternyata Yesus ketinggalan. Nah, akhirnya balik Bunda Maria sama keluarganya ini ke Yerusalem, mencari Yesus 3 hari, tidak ketemu. Baru ketemu, ternyata Yesus berdialog dengan alim ulama di rumah ibadah, ya, dialog bersama alim ulama atau imam-imam Yahudi. Saat dialog itu, yang hadir di situ tercengang kagum atas kecerdasan Yesus dengan segala tanya dan jawaban-jawaban Yesus atas pertanyaan dari alim ulama tadi. Ya.
Ucapannya begitu mengagumkan. Sekarang pertanyaan saya adalah bahwa Bunda Maria kan sudah tahu, diberitahu malaikat bahwa anaknya itu adalah anak Tuhan yang Maha Tinggi. Yang kedua, Bunda Maria juga diberitahu oleh penggembala bahwa anaknya itu atau putranya itu adalah Kristus, Juru Selamat Tuhan. Karena penggembala diberitahu oleh malaikat. Yang ketiga, di usia 12 tahun saat dialog dengan alim ulama di rumah ibadah, jawaban-jawaban Yesus mengagumkan, mencengangkan orang yang ada di situ, dan itu menunjukkan kecerdasannya. Dan tadi jangan lupa bahwa Yesus adalah firman, dan firman adalah Tuhan. Firman menjadi manusia, berarti ucapan-ucapan Yesus sejak kecil adalah firman Tuhan. Dan Bunda Maria diberitahu bahwa itu adalah firman. Pertanyaan saya dan permintaan saya, tolong tunjukkan naskah-naskah tulisan Bunda Maria atau orang-orang dekat Yesus, ucapan-ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Karena kan sejak lahir Tuhan telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Berarti ucapan Yesus sejak kecil adalah firman Tuhan, karena Yesus adalah firman yang hidup. Nah, kalau Pak Muriwali bahkan seluruh pendeta paus bisa mendatangkan catatan firman atau sabda Yesus, ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya akan masuk Kristen. Tapi kalau tidak bisa, itu adalah klaim bohong. Mengatakan Yesus adalah firman, Yesus adalah Tuhan, klaim bohong, pernyataan bohong. Nah, kalau bisa mendatangkan catatan sabda atau ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya masuk Kristen. Ya, itu. Ini saksinya banyak tuh ya. Nah, kemudian ayat yang juga dinyatakan tambahan oleh Kristen sendiri, yaitu Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20. Bahkan kemudian saya coba mengujikan ayat itu kepada pendeta Budi Asali dan pendeta Ezra Seru, tentang bukti kebenaran ayat itu. Dan ternyata Budi Asali mengatakan, itu kan hari Sabtu juga kan dia, tanggal 9 September tahun 2017. Dan pendeta Budi Asali mengatakan ayat itu adalah ayat tambahan. Tidak hanya pendeta Budi Asali yang mengatakan itu, Pastor Dr. Situs Situmorang, waktu itu dia sebagai pastor di Probolinggo, Gereja Katolik Probolinggo. Insya Allah waktu itu tahun 1993, saya masih remaja, ya, dialog Islam Kristen di Gereja Katolik Probolinggo. Dr. Situs Situmorang juga mengatakan, beliau juga sering di Kristus Raja Tambak-Sari dulu. Dan sekarang tak beliau di mana? Dr. Situs Situmorang juga menyatakan bahwa ayat itu adalah ayat tambahan. Dan ternyata setelah kita buka referensi-referensi, ada beberapa bukti itu, diantaranya adalah pada ayat tambahan itu, padahal sebelumnya Maria Magdalena sudah disebutkan
bahwa Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus mendatangi kubur Yesus. Tapi kemudian di ayat yang tambahan itu, nah, sebagai bukti, di situ Bunda Maria diperkenalkan dan itu memang seperti lepas dari ayat sebelumnya. Di situ diperkenalkan Maria Magdalena, yang darinya Yesus mengeluarkan ya banyak setan lah. Dari itu. Dan itu pun bukan pendapat saya saja, bukan orang-orang pendeta dan pastor Indonesia saja. Di Holy Bible International Version ini juga dinyatakan bahwa pada naskah tertua, manuskrip tertua itu tidak memiliki Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20, enggak ada. Dan yang menyatakan ini bukan saya, tapi yang lain. Nah, tadi juga saya kembalikan lagi pada Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 bahwa firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Firman adalah Tuhan, berarti Yesus adalah Tuhan. Markus pasal 16 ayat 19 disebutkan, setelah berbicara demikian, Tuhan Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Apa itu Tuhan? Di situ disebutkan Tuhan Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ini ada Tuhan berapa? Katanya tadi Tuhan telah menjadi manusia. Ya, telah menjadi manusia. Nah, terus waktu setelah mati dikubur 3 hari 3 malam, kemudian bangkit hidup lagi. Nah, lalu kemudian ya sekitar 40 hari ya, ketemu sama murid-muridnya. Terus setelah berkata ya, Yesus terangkat, dan di yang di teks Indonesia disebutkan Tuhan Yesus terangkatlah setelah berbicara demikian Tuhan Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Teknik. Nah, silakan buka yang berbahasa Yunani. Saya sengaja nggak mempelajari yang berbahasa Yunani karena apa? Memang semuanya udah jelas itu. Karena itu bukan pendapat saya, dari pendapat Kristen sendiri. Ya. Nah, kemudian Pak Muriwali juga memberikan komentar kampanye Pak Muriwali yang komentar tentang masalah racun itu ya. Iya, Pak Muriwali sendiri juga yang di YouTube. Bukan. Gak pernah ya. Nah, di antaranya waktu itu Pendeta Budi Asali yang juga di situ ada Ezra Soru, dan Ezra Soru nggak membantah sama sekali. Sebenarnya waktu itu kan dibantah sebenarnya kalau memang ayat itu bukan ayat pangkalan. 2 menit. Oh iya. Nah, di antaranya kalau yang pasal 16 ayat 15 sampai 16 berbunyi, yang Markus itu ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda orang yang percaya, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Apa itu tanda-tandanya? Ya, orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. 1, bisa mengusir setan. 2, bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. 3, memegang ular, bahkan minum racun maut tidak akan mati. 4, apabila tangannya
letakkan pada bagian tubuh yang sakit, bagian tubuh itu akan sembuh. Nah, kira-kira seperti pendeta Muriwali dan seluruh pendeta yang lain, saya nggak banyak-banyak, minta 2 saja. Buktikan minum racun tidak mati. Setelah minum racun tidak mati, saya ajak ke rumah sakit Siloam yang dekat sini di Gubeng. Di situ banyak orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, tergeletak di situ. Nah, tolong disembuhkan. Jadi nggak usah mengumpulkan susah payah di stadion dan lain-lain. Datangi aja itu rumah sakit Kristen. Nah, kalau sudah bisa, ya tutup rumah sakit Kristen itu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir harus diberikan pertanyaan berikutnya untuk tertuju kepada Ustaz Masyur. Kepada Pak Pendeta Muriwali, bersilakan. Berapa menit? Bebas. Jadi biar cair ya, tidak ada jatah waktu yang membuat sekat-sekat. Silakan Pak Pendeta. Iya, dikatakan bebas ya. Bebas sebetulnya waktu 45 menit itu terlalu sedikit sebetulnya, karena akan banyak yang dibicarakan. Dan saya dengar dari semua argumentasi daripada Ustadz Masud tadi, itu seakan-akan dia di hadapan dia ada Budi Asali di sini, atau mungkin Bapak Nur Sena atau Esra Soro gitu. Padahal saya sudah kasih tahu tadi senjata saya beda ya, begitu. Jadi ini saya ambil satu contoh ya, satu contoh. Katanya tadi saya akan langsung masuk jadi Kristen kalau siapapun orang Kristen bisa mengumpulkan ucapan-ucapan Yesus waktu kecil, karena Yesus adalah Tuhan, pasti ucapannya itu adalah firman Tuhan menurut catatan daripada Maria kan, begitu, sebagai ibunya begitu ya. Kira-kira Tidak Maria, orang-orang dekatnya. Ya orang dekat ya, orang dekat ya. Tidak hanya Maria, orang dekatnya begitu kan. Nah ini mirip, dia berkata begini, mirip ya. Kalau saya kasih ilustrasi dalam konteks kita sekarang, saya hanya percaya Muriwali ini manusia kalau dia dibawa lebih dahulu ke laboratorium, periksa baik-baik apa dia manusia atau tidak. Ini mirip. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan atau tidak, itu tidak boleh ditentukan oleh sesuatu di luar Yesus. Ini mesti clear ya. Karena emas, kalau sesuatu itu emas hanya ditentukan di dalam dirinya sendiri. Tapi kan teruji. Saya belum selesai. Jadi justru itu diuji ya, ada tentu diuji kan. Tapi yang menyatakan diri emas nanti kan bukan sesuatu faktor di luar diri. Jadi Yesus dia Tuhan atau tidak dinyatakan oleh pekerjaannya sendiri, sifat atau naturnya sendiri, dan dinyatakan oleh firmannya sendiri, saudara. Tidak boleh sesuatu di luar diri mengklaim ini Yesus Tuhan. Karena saya berkata Yesus Tuhan, maka dia Tuhan. Berarti yang berkata demikian lebih tinggi dari Tuhan. Jadi kalau saya mengkonfirmasi Yesus Tuhan ya, saya belajar, menurut pengamatan saya, ternyata Yesus Tuhan. Jadi klaim saya ini meneguhkan bahwa Yesus Tuhan. Berarti saya yang memberi klaim lebih tinggi dari Yesus. Ini ngawur ya. Jadi Yesus Tuhan ditentukan oleh Yesus sendiri. Nah dari mana? Lihat dari sifatnya ya. Alkitab mencatat begitu banyak mujizat yang dilakukan ya, termasuk berjalan di atas air, dan terutama firman-Nya ya. Bagaimana dia menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Jadi pekerjaannya, sifatnya, semua menyatakan dia Tuhan. Dan tidak perlu sama sekali Yesus pergi ke mana-mana lalu teriak saya Tuhan seperti orang gila. Nah, mirip saya kan. Saya pergi ke sana kemari, tahu tidak yang namanya Muriwali atau Matalu? Ini adalah manusia loh. Lama-lama orang pikir saya orang gila. Nggak usah lah kasih tahu. Saya bisa berdiri, saya bisa ngomong, saya bisa jalan-jalan ya. Saya bisa berpikir, saya bisa berdiskusi di sini. Tentulah manusia begitu. Kambing, sapi, babi kan tidak mungkin kan begitu saudara. Jadi saya manusia atau tidak itu juga ada yang dinyatakan oleh sifat saya. Tidak usah saya membuat klaim atau pernyataan. Nah ini baru awal ya. Tadi saya melihat dari Ustadz Masud ini ada begitu banyak pokok sih sebetulnya ya. Nanti maafkan kalau saya lupa, tolong diingatkan ya untuk memberikan tanggapan-tanggapan. Yang pertama itu mengenai ayat yang asli, ayat tambahan. Kira-kira begitulah ya.
itu atau manuskrip yang lebih dahulu, manuskrip yang lebih kemudian, kan begitu. Saudara-saudara, saya sudah berkata tadi, klaim Kristen terhadap Alkitab ini, ya, dan tentu saja kalau saya membuat klaim di sini, ya, Alkitab yang autografa, ya, Alkitab naskah asli, dan naskah asli itu sudah tidak ada, ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang itu, saya akan tetap memberikan jawaban. Jadi klaim Kristen terhadap Alkitab itu, semua yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah firman Allah. Mengapa firman Allah? Karena diilhamkan oleh Allah sendiri, ya, diilhamkan oleh Tuhan sendiri. Maka diwahyukan, diilhamkan, maka karena ini diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan, maka seluruh tulisan yang dimuat di dalam Alkitab ini adalah firman Allah. Itu klaimnya. Maka kalau demikian, tidak peduli satu kitab ditulis lebih dahulu atau ditulis lebih kemudian, tidak peduli nanti salinannya, asalkan sesuai asli, salinan yang lebih dahulu atau salinan yang lebih kemudian, dan tentu saja nanti dalam salinan-salinan itu tidak harus salinan ini lengkap semua, yang ini lengkap semua, tidak. Mungkin saling melengkapi. Tidak peduli ada kitab yang ditulis lebih dahulu, ada yang lebih kemudian, atau nanti manuskrip, ya, yang lebih dahulu atau kemudian, selama itu diwahyukan dan diilhamkan oleh Allah, maka itu adalah firman Allah. Ini klaimnya. Maka tadi meaningless pertanyaannya, tidak relevan. Kalau dikatakan ini lebih kemudian, ini masukkan kemudian, tidak relevan bagi Kristen. Kenapa tidak relevan? Apakah ditulis lebih dahulu atau kemudian? Selama itu diwahyukan dan diilhamkan oleh Tuhan Allah, itu adalah firman Allah. Seperti itu. Dan di dalam sejarah kanonisasi Alkitab, kanon Alkitab itu sudah ditutup sekitar tahun 390-an, ya, 390-an Masehi, dan itu artinya Alkitab sudah lengkap dan semua yang masuk di dalamnya itu adalah firman Allah. Seperti itu. Nanti ada perkembangan mungkin dari manuskrip yang lain yang kemudian diteliti lagi, kemudian ada yang disebut sebagai ayat tambahan. Saya tidak menyangka bahwa ada ayat-ayat yang masuk kemudian. Tetapi klaimnya adalah selama itu pekerjaan Tuhan, selama itu diilhamkan oleh Tuhan Allah, digerakkan oleh Tuhan Allah, tak masalah. Itu adalah firman Allah. Nah itu, maka saya lanjutkan sekarang. Ini mengenai ayat tambahan, ya. Maka saya lanjutkan sekarang mengenai tadi misalnya dikutip Markus, ya. Markus itu bagian yang terakhir katanya itu ayat tambahan. Ya begitu. Nah, ayat tambahan atau tidak, kira-kira relevan tidak? Kalau semua itu ditulis, ditambahkan oleh pekerjaan Tuhan, relevan tidak untuk dipertanyakan? Saya kira tidak relevan untuk dipertanyakan, karena semua itu pekerjaan Tuhan. Entah lebih dulu atau kemudian. Seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua sekarang, saya mau kembali kepada metode saya tadi. Saya mau menegaskan kembali bahwa Ustadz Masyud ini dan juga saya kira apologet Muslim yang lain, ya, saudara mengatakan diri kristolog, ya, tapi kalau di dalam istilah Kristen itu, terminologi Kristen itu, kristolog itu kurang tepat sih sebetulnya. Karena kalau mengatakan kristolog itu hanya ahli di dalam bidang kristologi mengenai Kristus, sedangkan teologi Kristen kan ada bibliologi Alkitab, ya, ada doktrin Allah, nanti bahas Tritunggal, sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Jadi agak kurang pas sebetulnya istilah kristolog, ya, seperti itu. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan, sangkahan-sangkahan dan juga keraguan-keraguan, bahkan serangan-serangan daripada kristolog Muslim, ya. Termasuk yang di depan saya ini mungkin Bapak Edi Prayitno, ya. Seperti itu, saudara. Ini sebetulnya saya membaca semua, ya, itu tulisan-tulisan saya meneliti. Mereka membaca Alkitab, menafsirkan apa yang dipercaya Kristen menurut pemikiran mereka, ya. Lalu kemudian membangun konsep itu seakan-akan itu ajaran Kristen. Saya ulang, ya. Jadi membaca Alkitab, membaca doktrin Kristen, ya, doktrin Tritunggal, Diwidatul Kristus dibaca, lalu ditafsirkan dan kerangka presupposisi dan pikiran sendiri, lalu dianggap itulah yang diterima Kristen, yang dipercaya Kristen,
lalu mengkritisi hasil pemikiran sendiri. Nah ini yang saya lihat. Saya kasih contoh tadi masalah minum racun itu. Siapa bilang tafsirannya Kristen adalah semua pendeta minum racun tidak apa-apa? Ini tafsiran konyol. Kristen tidak tafsir seperti itu. Dan Yesus memberikan firman-Nya itu maksudnya tidak begitu. Yesus yang kami percaya bukan Yesus yang irasional. Suruh pengikutnya minum racun. Maka kalau baca itu kan lihat konteks. Lihat konteksnya seperti apa kan begitu. Yesus memberikan perintah itu apa konteksnya? Masa seorang bukan saja pemimpin agama, bukan nabi saja, tetapi dia adalah Allah sendiri menurut keyakinan Kristen. Lalu secara konyol pendeta-pendeta, para rasul ya, pengikut saya minum racun tidak apa-apa. Ini apa ini? Logikanya apa kayak gini? Nah Kristen tidak memahami seperti itu. Maka ketika disuruh minum racun, kalau minum racun tidak mati, saya masuk Kristen. Loh, yang memahami ayat ini, minum racun tidak mati, sembarang minum racun tidak mati, siapa? Tidak begitu. Ya. Jadi konteksnya itu adalah apa? Yesus sudah selesaikan tugas pelayanannya, sekarang memberikan perintah untuk memberitakan Injil. Konteksnya adalah memberitakan Injil. Nah, di dalam pemberitaan Injil itu ada kesulitan, ada aniaya, kan begitu. Ada hambatan-hambatan kan yang didapatkan di sana, kan begitu. Nah, mungkin saja ya murid-murid yang memberitakan Injil diracun orang, bisa saja. Kita tidak tahu kan begitu. Mungkin saja dipenggal kepalanya, banyak kan begitu. Mungkin saja mengalami kesulitan-kesulitan. Di sini Yesus sedang menegaskan apapun kesulitannya, beritakan Injil. Nanti kamu akan mengalami ini, tetapi kuasaku akan menyertai engkau, kan begitu. Jadi itu intinya di sana, Maka sangat mungkin bisa saja terjadi ya. Kemungkinan pertama, ketika seorang memberitakan Injil, lalu dia ditunggu di jalan, mau dibunuh, tidak jadi dibunuh, bisa. Dibunuh benaran bisa. Lalu kemudian orang beritakan Injil, wah ini kurang ajar, ini beritakan Injil kepada saya tidak percaya sama dia. Ayo mari makan gitu, diajak makan, disembelihkan hewan ya. Lalu kemudian suruh makan, kasih racun makanannya. Tuhan bisa pimpin racun sirna, dia makan tidak mati, tapi bisa juga dia makan mati. Semua bergantung kepada kedaulatan Tuhan Allah. Konteksnya di sini ada pemberitaan Injil, bahwa pemberitaan Injil itu kamu susah atau tidak, mati atau tidak, Tuhan sertai, itu intinya. Sebentar. Ya. Ini waktunya 45 menit dibagi 2 ataukah hanya 45 kali? Enggak, nanti ini kita batasi. Tadi saya berpikir kalau diberikan kebebasan ternyata pasti tambah. Dan tadi katanya dialog tanya jawab. Ini kita berikan jatah maksimal 10 menit, Pak Pendeta. 10 menit. Jadi 10 menit berikutnya Pak Mana bisa masuk. Baik. Jadi next ya. Jadi gini, ini ada banyak poin tadi kan yang dari bersama. Ini baru saya singgung berapa 2 atau 3 kan begitu ya. Jadi ada banyak poin tadi. Saya tambah 1 saja lagi mungkin. Ya, nanti sisa 3 menit. 3 menit ya. Sisa 3 menit ya, apa cukup saya menjelaskan 1 ya. Misalnya juga tadi mengenai firman ya. Injil Yohanes ya, Injil Yohanes lalu kemudian firman itu menjadi manusia. Ini juga saya kira karikatur sebetulnya ini dari Ustadznya. Jadi mengkarikatur doktrin Divinatur Christus. Di dalam pemahaman Kristen tidak rancu antara keilahian Yesus dan kemanusiaan, tidak campur aduk, nggak ada itu. Manusianya bisa dibunuh, bisa mati. Maka saya kasih satu contoh. Kalau Yesus itu Tuhan, ini kan pertanyaan Muslim ya. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa mati? Nah ini pertanyaannya rancu. Kenapa? Karena yang mati manusianya, sifat manusianya, sedangkan sifat ilahinya tetap dia adalah Allah sejati. Jadi manusia bisa mati. Maka kalau dikatakan, termasuk ada banyak orang Kristen juga salah paham yang pendetanya itu ya mungkin yang banyak, ayo kalau ikut Yesus sembuh, ikut Yesus banyak berkat ya, itu jemaat yang kali ini akhirnya juga tanya, kalau Yesus Tuhan itu kenapa mati? Yang mati kemanusiaan. Mengapa kemanusiaan mati? Justru karena Allah tidak bisa mati, maka Yesus yang adalah Sang Firman, Sang Logos yang kekal itu turun ke dalam dunia mengambil natur manusia. Jadi natur manusia itu sesuatu yang ditambahkan kepada natur ilahinya sehingga dia punya 2 natur yang beda. Bersatu dalam satu pribadi Logos, tapi 2 natur ini beda. Manusianya butuh makan, maka Yesus makan. Manusianya bisa capek, manusianya kali pukul bisa sakit, naik ke atas kali salib bisa mati.
Nah, maka dari pernyataan Ustaz Masud ini campur adukan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ini pun nggak clear. Jadi jangan karikatur doktrin Divinatur Christus lalu kemudian dikritik. Tapi yang dia kritik hasil pemikirannya sendiri, bukan apa yang dipahami Kristen begitu. Saya kira sampai di sini saja, mungkin dia mau menyangka, silakan. Baik. Yesus 100% manusia dan Yesus 100% ilahi itu dari Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Itu sempat sudah saya pelajari, bukan saya memahami terus dalam format pikiran saya. Tidak. Saya justru memahaminya ya dari doktrin-doktrin Kristen sendiri. Nah, makanya tadi saya tanyakan, kalau memang Yesus itu punya dua adikodrati, kodrat ketuhanan dan kodrat kemanusiaan, di ayat itu coba dipahamilah ya, ayat Yohanes ini, firman menjadi manusia. Ya. Oke lah dikatakan punya dua adikodrati, enggak masalah, oke. Tapi kan menjadi manusia, bahkan yang bahasa Yunani-nya itu kan diartikan, coba jangan itu dulu kan, sama-sama kan, ya. Ya. Jadi ini, itu sudah ditulis kok, yang ayat 14 itu, Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Yang sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya itu diartikan daging, sebenarnya bukan manusia, daging. Dagingnya maksudnya itu adalah manusia. Manusia Yesus. Nah, oke lah. Ya. Kan pada diri Yesus, manusia Yesus itu ada sifat Tuhan. Katanya katakan begitu. Ya. Kalau memang Yesus menyatakan diri dengan sifat-sifatnya, ya, seperti bisa berjalan di atas air, bisa menghidupkan orang mati. Bahkan di Al-Quran itu disebutkan mencipta burung dari tanah liat menjadi burung beneran, bisa terbang persis seperti burung. Ya. Kalau dinyatakan oleh Alkitab Kristen masih belum ada apa-apanya yang dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan di Al-Quran itu yang Maryam ayat 30 disebutkan pada saat dibuai yang baru lahir, Yesus sudah bisa berbicara, lancar berbicara dengan orang dewasa, lebih hebat lagi. Nah, jadi anggapan Yesus sebagai Tuhan itu kan anggapan orang Kristen, kan? Bukan anggapan Nabi Isa sendiri atau Yesus. Karena menurut di antaranya juga yang disebutkan di dalam Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 45 itu, ya saat di Bukit Getsemani Yesus berdoa kepada Allah. Nah, saat berdoa itu dia didatangi oleh malaikat, dan malaikat ini memberi kekuatan kepada Yesus. Kalau memang dalam diri Yesus itu ada sifat ketuhanan, kodrat keilahian Yesus, seharusnya malaikat yang diberi kekuatan oleh Yesus, bukan malaikat yang diberi kekuatan oleh yang memberi kekuatan kepada Yesus. Kan itu. Apalagi Yesus malah tambah ketakutan. Kan katanya dirinya itu ada kodrat keilahian. Mohon maaf, contohnya Ustaz Masud orang mana? Saya orang Sidoarjo. Berarti tahu rumah sakit umum Sidoarjo? Tahu, karena saya orang Sidoarjo. Berbeda dengan Pak Puriwali. Pendeta Puriwali bisa jadi karena dia orang Malang, dia nggak tahu rumah sakit Sidoarjo. Kata-kata orang Sidoarjo melekat pada diri saya, kan gitu, melekat pada diri saya. Terus nggak mungkin, oh mohon maaf saya nggak tahu rumah sakit. Loh katanya orang Sidoarjo, iya itu kan pengetahuan saya, tapi kemanusiaan saya nggak tahu. Ini nggak bisa.
Jangan dibohongi dengan cara-cara filsafat. Saya ini juga belajar filsafat, sama. Ya, sampai juga belajar filsafat. Nah ini, ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, untuk apa diberi kekuatan oleh malaikat? Lukas pasal 22, coba cek ayat 40 sampai 45. Ya, terus di mana letak sifat ketuhanannya itu? Apalagi Yesus nggak tahu musim buah ara, ya, pohon ara berbuah. Loh, Tuhan kok nggak tahu musim itu gimana? Apa kemudian kita mengatakan itu karena sifat kemanusiaannya? Lah, pengetahuannya sebagai kodrat ilahi itu mana? Ya kan? Ini. Apalagi kemudian tadi disebutkan bahwa konteks dari Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 itu adalah murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh manusia. Oke. Tapi coba dicermatilah bunyi ayat-ayat Injil itu. Jangan melihat dari seenaknya sendiri ngomong dalam konteks format filsafat. Nanti ketahuan sampai nggak ngerti Injil malah. Ya kan? Coba dilihat ayat itu. Ya. Oleh karena pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis? Siapa yang percaya dan dibaptis? Kaitannya siapa yang percaya itu yaitu orang yang beriman Yesus sebagai Tuhan, bukan murid-murid Yesus yang menyebarkan ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, ya. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti ini orang umum yang mau percaya pada Yesus, bukan murid-murid Yesus. Coba dipahami teksnya. Kan Pak Murikali sudah belajar filsafat, Pak. Masa nggak paham ayat ini? Ya kan? Nah, itu. Nah, kalau yang tidak percaya kan dihukum. Nah, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Loh, kan enak enggak? Siapa orang yang percaya? Yang dapat berita Injil. Jadi bukan murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil itu. Coba lihat teksnya, dipahami dengan baik. Ya, baik yang berbahasa Yunani, berbahasa Arab maupun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Insya Allah terjemahan dan pengertiannya sama. Ya, sementara itu terima kasih. Ya, saya langsung menanggapi yang terakhir. Saya sudah jelas tadi itu kepada orang Kristen secara umum yang memberitakan Injil, jelas di sana tadi itu. Jadi saya kira kurang memperhatikan. Coba diputar kembali itu. Jadi perintah memberi konteksnya penginjilan, yang murid-murid diperintah memberitakan Injil, dan orang Kristen secara umum yang memberitakan Injil. Buka aja Injilnya itu dibuka. Tidak. Jelas tadi gini. Sebentar, bacakan lagi. Kita baca ayatnya. Apa ayatnya apa enggak? Belum perlu. Loh. Nah, apa ayatnya apa enggak? Nah, masalahnya bukan itu. Anda salah paham apa yang saya katakan. Begini. Ya. Tadi saya sudah jelas konteksnya penginjilan ya oleh murid-murid dan murid Tuhan. Dan itu penginjilan itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Maka saya kasih contoh jelas. Bisa saja misalnya saya atau orang Kristen pergi memberitakan Injil, lalu dikasih racun, bisa Tuhan pimpin tidak mati, bisa coba dicek bunyi ayatnya ada. Coba dibaca dulu. Pernyataan saya ini sudah mengindikasikan itu untuk semua orang percaya, jadi nggak usah dibantah lagi. Betul, semua orang percaya, betul. Iya, betul. Berarti semua orang yang percaya kalau minum racun nggak mati. Tapi konteksnya penginjilan itu yang Anda nggak tahu. Loh, konteks penginjilan. Coba dibaca lagi. Nah, apa ayatnya, Pak? Bunyi ayatnya coba. Iya, konteksnya penginjilan. Loh, nggak usah menghindar. Coba dibuka. Nggak usah. Loh, nggak usah sih. Tidak, ini konteksnya penginjilan. Pergilah ke berita Injil ke segala makhluk kan? Iya. Ke segala makhluk. Terus? Jelas konteks penginjilan. Jadi siapa? Terus. Ya, terus. Jadi siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil, tidak perlu dia mana ada yang memberitakan Injil? Siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil ya, tidak ada kata memberitakan. Nah, coba.
Coba dibaca. Saya tidak perlu tunduk kepada apa yang Anda katakan. Loh. Saya tidak perlu. Saya enggak apa? jangan tunduk pada saya. Iya. Baca kitab suci Anda, Markus pasal 16. Saya sudah kuasai kitab suci saya dan Baik, kalau Anda menguasai, coba baca tanpa melihat tulisannya. orang Kristen tidak hafal lagi, bukan hafal lagi kitab, tapi mengerti Alkitab. Tambah nggak ngerti. Makanya gini, Anda yang mau tundukkan saya di presiden Anda, saya nggak mau. Loh, saya nggak menunjukkan. Tapi yang jelas, ada sendiri nggak apa-apa. Ini jadi berbeda. Memalukan ini. Kamu yang memalukan. Loh. Ini kan waktu saya tadi. Iya. Kalau Muslim hafal Quran itu katanya bagus. Kalau Kristen bukan hafal, belajar memahami. Jadi dia paksa perspektif Muslim yang kepada saya. Objektif, bukan kitabnya. Kitabnya dibuka Pahami kitab suci Anda, baca. sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil dibuka. Kamu lihat dari apa? Baca. Saya nggak mau. Loh, coba ini yang Kristen silakan baca kitab sucinya dia terus. Jauh bukan. Loh, sebentar. Nggak bisa Anda paksa saya seperti Anda. Jadi kita Dasarnya dari Alkitab. Dasarnya dari Alkitab. Alkitab dasarnya. bukan masalah itu. Oh, kamu belajar dari mana? Dalil dari Alkitab. Sebentar, saya kan dulu. Baik, ini saya berikan kesempatan 5 menit lagi kepada Pak Pendeta Mulyadi bahwa yang ini adalah Alkitab ya. Jadi harus berdasarkan pada Alkitab. Jadi apabila nanti ada dibutuhkan teks yang harus dibaca, bisa Objektif, secara objektif saja. Jangan perlu. Ini yang Anda paham. Jadi gini, perspektif Muslim hafal Quran mau dipaksa ke Kristen, ya begitu. Saya tidak berperspektif Muslim, ya. Saya berikan kepada saya dulu. Jadi gini loh, Muslim itu kan hafal ayat-ayat Quran kan. Kristen belajar memahami, bukan masalah hafal gitu kan. Jadi memahami prinsip-prinsip ajaran doktrin di dalamnya kan begitu. Jadi ini seakan-akan mau bawa ya, saya dipaksa untuk ikut cara Islam. Saya nggak mau, bukan begitu cara. Islam itu Al-Quran. ada kesempatan sendiri nanti kan. Jadi nggak bisa kan seperti itu. Makanya saya bilang tadi, Ustaz Masih itu membuat karikatur kan. Jadi karikatur seakan-akan Kristen memahami begitu, lalu dia mengkritisi pemikirannya sendiri kan begitu. Nah begini, masalah itu tadi masalah penginjilan, saya kembali ya. Itu konteksnya penginjilan dan siapapun yang memberikan Injil, entah para rasul, entah para murid atau siapapun, dia akan disertai oleh Tuhan. Itu intinya. Jadi kalau tafsiran Anda mau paksakan kepada saya, ya nggak bisa. Silakan kritisi tafsiran Anda sendiri. Saya nggak tafsir seperti itu. Tidak menafsir. Oh pendeta, semua orang Kristen yang percaya saja silakan mendengar. Tidak ada yang pada seperti itu penafsiran Alkitab. Tidak ada seperti itu. Jadi tafsiran itu adalah tafsiran saudara yang kemudian saudara kritisi sendiri. Sesuai dengan selera. Nanti audiens ada kesempatan sendiri nanti setelah acara sesi ini. Ada dari mengenai Divinatur Kristus ya. Ini sekali lagi karikatur. Jadi apa yang tidak dipahami Kristen mengenai doktrin Divinatur Kristus, lalu kemudian Ustaz Masih ini menafsirkan seperti itu, lalu kemudian yang dia kritisi sendiri sebetulnya pikirannya sendiri, bukan apa yang dipahami Kristen. Mengapa ini sebentar? Yang pikiran saya sendiri yang mana? Tolong tunjukkan. Kan tadi kan jelas ya, kalau Allah itu ada dalam sifat Allah, sudah ada dalam diri Yesus kan gitu tadi ya. Mengapa butuh kekuatan lahir? Dan intinya begitu ya. Nah ini kan tafsiran yang salah atas doktrin Divinatur Kristus dan tujuan Yesus kedatangan Yesus ke dalam dunia kan begitu. Maka saya mau menjelaskan sekarang, mengapa Yesus datang ke dalam dunia?
Kan untuk penebusan. Sebentar, nah, tolong jelaskan Yesus kok diberi kekuatan oleh malaikat itu loh. Saya mau jelaskan sekarang kan saya dulu kan begitu. Jadi Yesus tujuan kedatangannya apa kan penebusan, ya, menebus orang berdosa. Kan begitu. Nah, kalau konteksnya adalah penebusan dan yang menebus manusia haruslah manusia, maka Sang Logos ini datang ke dalam dunia menjadi manusia, kan? Mengambil natur manusia. Jadi natur manusia ini ditambahkan kepada apa namanya natur keilahian sehingga dia mempunyai dua sifat. Dan di dalam konteks pekerjaan penebusan ini, keilahian Yesus tidak boleh tolong. Itu intinya. Kalau keilahian Yesus tidak harus menolong, maka dia tidak murni lagi konteks penebusannya. Seperti itu. Maka murni kemanusiaan Yesus bekerja, ya, melakukan tugas-tugasnya sehingga dia mengalami kesulitan, iya. Ketika dia pukul sakit, tidak sakit. Keilahiannya ada, keilahiannya ada, jelas ada. Tetapi apakah boleh? Wah, ini kemanusiaan Yesus menderita, maka sekarang nggak perlu. Jadi diceritakan saja kesulitannya. Kalau begitu, maka dia tidak layak untuk menjadi penebus. Karena penebus harus datang, harus bekerja, harus taat, harus menderita dan mati di atas kayu salib. Kan ini di pengajaran Alkitab. Maka kalau Anda tafsirkan kalau Yesus itu di dalam dirinya ada ilahi, ada sifat Allah, mengapa harus ditolong oleh malaikat? Ini karena tidak mengerti konsep mengapa Yesus datang ke dalam dunia. Seperti itu. Nah, karena Yesus harus murni, maka dia akan penebusan di dalam kemanusiaannya, maka tidak ada hak istimewa dan relevan dengan pertanyaan. Katanya Yesus itu berkodrat Tuhan, ya kan? Dan itu kan melekat pada diri Yesus sebagai manusia. Lah terus diberi kekuatan malaikat itu untuk apa? Kan Yesus itu berdoa, ya kan? Didatangi malaikat, diberi kekuatan. Ngapain diberi kekuatan malaikat? Dia memiliki sifat ketuhanan. Dia sendiri yang akan memberikan contoh. Karena Anda campur adukan antara manusia dan sisa ketuhanan. Berarti Anda nggak ngerti konsep itu. Karena ilahinya sendiri tidak bercampur, saya sudah katakan tadi, tidak bercampur dengan kemanusiaan, sama sekali tidak. Maka karena tugas sebentar, karena tugas Tuhan bisa menolong manusia apa tidak? Tuhan Yesus bisa menolong manusia, Yesus bisa apa tidak? Sebentar, Tuhan Yesus bisa menolong manusia, Yesus apa tidak? Bisa, tetapi tidak dipakai. Kenapa? Karena kemanusiaan harus murni. Terus kenapa malaikat memberi kekuatan Yesus? Yesus kan punya sifat kekuatan sendiri. Dia punya, dia itu Tuhan. Makanya saya sudah bilang itu tidak dijadikan hak istimewa karena kemanusiaannya harus menderita. Nah, mengapa harus menderita? Nah, berarti ya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada manusia Yesus, bukan malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Ada yang Anda tidak paham ya? Saya paham kok. Anda tidak paham. Ayo, coba, ayo bicara terus. Waktu sudah habis. Tepuk tangan untuk Pak Kementerian. Sudah disangka sama sudah saya katakan. Nah, ini ya, yang saya sanggah Anda sama sekali nggak bisa mentahkan dan itu nggak relevan jawaban Anda sekarang mentahnya itu. Nah, ini ya, coba saya ulangi lagi. Ya, saya nggak akan mencampur adukan sifat ketuhanan Yesus, sifat ilah kemanusiaan Yesus. Saya itu jauh lebih paham daripada Anda. Jangan mengklaim Anda saya nggak paham. Ya, jangan mengklaim orang yang kamu karena nggak paham. Belum tentu. Buktinya Anda saya suruh baca ayat nggak bisa. Itu karena Anda bicara dalam konteks Islam Anda, saya tidak mau. Enggak. Saya tidak Sebentar. mau. Ini loh. Ini loh. bunyinya. Sebentar. Kristen bukan hafal ayat, saya sudah katakan tadi. Saya pegang seluruh Loh, prinsip ayat. saya tahu Anda disuruh baca Alkitab nggak mau. Baca, buka. Iya, tapi bukan menghafal Alkitab. Bukan. Silakan dibaca. Ya, Markus pasal 16, ya, ayat 15 sampai ayat 18.
18. Saya baca atau tidak baca, saya sudah tahu prinsipnya. Maka yang saya jelaskan Prinsipnya Anda itu ngawur karena nggak jujur, nggak berani baca Alkitab. Itu loh. Yang jujur, ayo baca. Sekarang gini loh ya, kalau sebentar. Sudah Anda nggak jujur, tidak jujur Anda itu. Kalau saya Kalau jujur, ayo buka, baca. Ya, ayo baca. Saya sama. Ya, Ayo, ayo. saya sama. Gak apa? Ayo baca, silakan. Ya, silakan ya dibaca. Penjelasan saya sama. Dan Anda yang ngawur kalau saya. Nah, menurut Anda ngawur, buktinya apa? Baca apa saya ngawur itu? Saya baca dulu. Saya buka, saya baca ya. Ya, baca. Yang nonton diam ya. Kalau tidak saya langsung pulang. Mohon maaf, audiens silakan. Nanti ada kesempatan sendiri. Ayo dibaca. Anda undang saya kan mau diskusi sama Ustaz Mat. Iya, ya udah dibaca, biar waktunya nggak habis. Ya, ayo dibaca, biar waktunya nggak habis. Sudah, dibaca. Sekarang coba lihat. Coba semua dengarkan baik. Ya. Penjelasan saya sama dan tidak berbeda ya. Sama saja. Anda tanya apapun ya sama. Ya coba. Karena Bapak Alkitab Saya kamu buka sekarang. Ya, Anda suruh buka kan? Di perjanjian baru, Pak. Di perjanjian baru. Saya tahu. Nggak boleh marah, ini dialog. Audiens, Jadi saya pembicara, saya pantas jadi pembicara. Jadi Anda kalau kayak gitu kan menghina saya. Jadi Anda diam. Sudah, Anda sudah, nggak usah marah, dibaca aku nanti ada waktu sendiri. Ya, ayo dibaca. Oh kami mau try. mohon maaf sangat. Mohon. Ya, audiens untuk tidak berkata apapun, nanti ada kesempatan. Ya, sudah tenang. Saya baca ya dan saya jelaskan sama nanti tidak berbeda ya. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, perhatikan, beritakan Injil kepada segala makhluk ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Konteksnya adalah pemberitaan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya. Ayat 17. Sebentar, objeknya itu siapa yang percaya, gitu kan? Objeknya itu. Konteksnya memberitakan Injil, siapa yang percaya diselamatkan, kan begitu jelas Ya, ya. betul. Siapa yang percaya, berarti siapa saja, bukan hanya penginjilnya. Semua orang Kristen yang memberitakan Injil, siapa saja. Ada di situ semua yang percaya. Iya, orang percaya kan orang Kristen. Tanda-tanda ini menyertai orang yang Saya percaya. belum baca ayat 17. Nah ini yang Oke. ini yang ngawur lagi. Saya belum baca ayat 17. Ini kan sudah baru ini kan. Iya. Coba saya baca ayat 17. Iya. Sudahlah jangan terlalu sok kan begitu ya. Saya baca dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Ya. Iya. Jadi tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa yang orang percaya itu? Semua orang Kristen saya. Semua orang Kristen, betul. Tetapi Anda tidak bisa lepas ayat 17 ini dari konteks penginjilan. Nah itu. Ya ini Bapak paham kalimatnya. Ini kalau jadi pendeta menyesatkan ini. Ayo. Nggak paham kalimat bagaimana? Mohon maaf sebetulnya. Nah ini Anda ini sudah ngawur ya. Nah, coba ya. Coba dilihat sebentar, biar itu, biar dia lega itu. Kan buka kok. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya berarti semua toh. Semua orang Kristen. Saya Orang Kristen. Ditanya ulang-ulang. Iya, betul kan? Iya. Nah, terus tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ya sudah itu, bukan yang percaya memberitakan Injil, enggak. Itulah ngawurnya Anda. Loh ya. Pemberitaan Injil. Coba dibaca lengkap lagi. Tak. Loh. Sekarang Anda dengar saya dulu. Yesus datang ke dalam dunia apa sih? Saya bilang jangan dulu. Penebusan. Karena Penebusan itu juga dusta. Sebentar dulu. Karena penebusan, maka ketika Yesus selesaikan karya penebusannya, sekarang dia perintahkan orang percaya siapa saja untuk memberitakan Injil. Ini konteksnya. Dan dalam konteks ini muncullah kata-kata ini tadi, masalah racun, pegang ular dan lain sebagainya. Ya itu kan orang yang percaya loh. Itu yang Anda dapat.
Itu ya, sekarang gini, termasuk Anda penginjil apa bukan? Sebentar dulu. Anda ini gini loh ya. Anda ini memaksakan tafsiran Anda untuk saya terima. Itu. Saya tidak memaksa Anda, saya ingin bukti. Sekarang saya sudah jelaskan semua dan pertanyaan sangat Anda tidak relevan sama saya. Loh, kok tidak relevan? Tidak relevan. Sekarang minum racun itu relevan nggak itu? Pembuktiannya, Anda jangan mengatakan mengklaim tapi nggak berani dibuktikan. Itulah ngawurnya Anda. Loh, Dengarkan saya. yang ngawur itu pendeta Muriwali. Dengar dulu ya. Minum racun pada mulut itu bukan bukti untuk Kristen. Loh. Salah Anda. Tapi Tidak tanda ini menyertai orang yang percaya. jadi maaf ya, ini saya ini calon dokter dari luar negeri ya. Apalagi calon dokter pikirannya kayak begitu memalukan. Kalau dia seperti ini, Calon dokter kayak begitu yang memalukan. kalau dia seperti ini, saya stop. Saya tidak akan terlibat lagi. Jadi ini dapat usir namanya. Ini sebetulnya dia Bukan Anda sendiri nggak paham Alkitab gini calon dokter. Yang memalukan dong. Anda yang memalukan yang tidak tahu kita. Jadi Anda ini kan gini ya. Anda ini kan tak ngerti Alkitab kalau kalau paham. Sudah, tampaknya ini debat kusir ini nggak berdasarkan pada Alkitab. Sudah, tampaknya dihentikan aja. Tapi hentikan aja. Sebentar, gitu ya. Tampaknya Muriwali ini sudah emosionalnya sudah nggak Bisa. Ya. Kami dulu. Baik. Sementara kami hentikan waktu 45 menit yang sisa 5 menit. Jadi ini ada kesempatan masing-masing 3 menit. Mas Roni, yang selesai. Saya memang tertarik untuk hadir di sini karena adanya dialog apalagi silaturahim kebangsaan. Itu saya sangat senang sekali. Dan saya juga ya dulu pernah sekolah juga dan sempat juga ya menulis sedikit lah mungkin tapi walaupun nggak selesai karena dialog antar umat beragama khususnya dari perspektif atau metode Islam moderat. Waktu itu saya mau menulis proposal tesis tapi nggak selesai karena saya ada kegiatan kesibukan lain dan literaturnya juga sangat minim. Waktu itu saya ingin menulis dialog antar umat beragama dari 3 tokoh Islam, Prof. Fajid, Alwi Shihab, sama Komar Hidayat. Tapi nggak berhasil, hanya pakai proposal saja. Nah, tadi saya sebenarnya menangkap bahwa dialog ini fokus kepada otentisitas Alkitab. Berarti yang akan dikaji, didiskusikan adalah kitab suci Alkitab dari perspektif ilmu kitab suci. Kalau tradisi teologi Protestan disebut biblika atau ilmu biblika. Mungkin dari Islam mungkin ilmu Quran atau yang lain-lain. Dan juga tadi Pak Muriwali di awalnya sudah menekankan atau memperkenalkan maksudnya bahwa yang akan dijelaskan yang saya tangkap ada 2 perspektif, dari satu dari sisi kitab suci, lalu dari sisi filsafat, filsafat. Jadi itu pegangan saya tadi dari awal. Tapi dalam perkembangannya justru tanda petik agak melenceng. Melencengnya apa? Melencengnya bukan ilmu kitab suci atau tradisi kitab suci atau penulisan kitab suci, pewahyuan dan seterusnya, tapi bergeser melenceng kepada ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin atau dogma-dogma Kristen, sehingga dialog tadi menjadi perdebatan yang cenderung ke arah debat kusir. Tapi memang ini cantik saja. Yang penting ada waktu untuk menenangkannya. Nah, saya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz Masyud, gitu ya, dan Kasuali ke Muslim, gitu ya. Nah, perdebatan ini memang sudah klasik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pak Masyud sudah klasik, sudah sangat klasik. Itu bisa dipelajari di kampus-kampus
suatu hal yang biasa dan diulang-ulang. Ada jawabannya, walaupun banyak yang memuaskan. Dan pertanyaan-pertanyaan pada petik serangan-serangan yang tadi diajukan itu sangat klasik yang biasa diajukan oleh teolog-teolog Kristen aliran liberal, aliran bebas. Dan dalam tradisi agama-agama lain itu suatu hal yang biasa. Ada yang fokus kepada tafsiran Allah, ada tafsiran lain. Oke, langsung pertanyaan. Oke. Maaf saya sudah meneruskan pertanyaan, tapi karena perdebatan tadi jadi agak terpecah dari apa yang akan saya tanyakan. Begini, saya mau tanyakan konsep tentang firman itu apa. Kalau teori kan ada dua tentang pewahyuan. Ada dari teori didiktekan, diimlakan. Lalu ada teori iluminasi atau namanya pencerahan. Artinya malaikat menginspirasi kepada penulis Alkitab seseorang untuk menuliskan Alkitab. Ada juga teori imla, dictation theory, yaitu apa yang dikatakan oleh malaikat lalu didiktekan. Nah, bagaimana komentar Pak Masyud tentang dua teori ini? Tentang teori, katakanlah teori iluminasi atau teori pengilhaman yang dipegang ilham. Itu ada teksnya, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 kalau tidak salah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan dan seterusnya. Itu iluminasi dan melahirkan teori ilham. Artinya malaikat atau kudus memimpin pada seorang untuk menuliskannya, sehingga apa yang ditulis sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh atau malaikat. Sedangkan Islam kalau nggak salah tidak memakai teori itu. Mohon penjelasan bagaimana Bapak memahami tentang teori ilham versi Kristen atau Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony. Ketika saya menerima lebaran ini, judulnya silaturahmi kebangsaan dalam rangka membangun toleransi. Tetapi ketika saya mengikuti tadi perdebatan atau dialog, jadi tidak fokus ke satu topik yang dikhususkan sehingga melibat kemana-mana. Jadi khusus saya ke depan diberikan topik yang memang fokus. Jadi tidak dibahas Yesus Tuhan, tapi itu asli doktrin yang sebenarnya sehingga melebar kemana-mana. Nanti saya ditanggapi dengan pernyataan saya ini. Kemudian kalau tadi disebut membahas tentang keautentikan Alkitab, tentu itu harus dibahas dari sudut misalnya historisnya, secara akademisnya. Kalau tadi itu sudah masuk dalam wilayah opini teologis, jadi dia menafsirkan ini menurut saya begini, sudah masuk opini teologis, bukan lagi biblical, itu sudah masuk tafsiran. Jangan dengarkan di dalam kalangan Islam, dalam kalangan Kristen tafsiran itu pasti berbeda, dan saya kira juga di kalangan Islam menafsirkan Al-Quran itu pasti berbeda. Dan itu wajar-wajar saja, tetapi bukan itu titik poin atau titik yang pembahasan menurut saya. Jadi sudah masuk di dalam opini teologis untuk memaksakan apa yang saya pahami ikuti seperti itu. Di dalam Kristen pun tafsiran itu banyak. Dan saya yakin juga, saya pelajari juga sebagian di dalam Muslim juga pasti menafsirkan Alkitab itu Al-Quran yang sunyi banyak tafsirannya. Jadi saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Mas Yud tadi, apa sih yang membuktikan Yesus itu adalah Tuhan? Tadi Bapak lalu sudah menjawab dari sifat-sifatnya. Nah, pertanyaan saya seperti yang saya sampaikan, Yesus itu adalah Tuhan tidak hanya saja memang dari mujizatnya, tetapi dari perkataan. Yang pertama, Yesus berkata, 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Nanti mohon Pak Mas menjelaskan, ada pribadi di luar Allah yang berani ngomong seperti itu? Nanti kalau ada, nanti tolong tunjukkan. Biasanya tidak ada cara lain menjawab ini kecuali dikatakan Alkitab kita sudah ada. Kecuali atau isu sudah diubah. Biasanya seperti itu. Biasanya Pak Masyud itu tidak mengikuti historis, tapi dia paling mengatakan ini loh berbeda keturunan Maria di Lukas, Matius. Terus bisa melihat tidak begitu aja rasanya Pak Masyud. Secara historis dia tidak punya sejarah.
Nah kalau bisa ditelah secara detail, misalkan dari situ kan berkaitan dengan sejarah bagaimana perkembangannya pewahyuan itu, tidak hanya saja teologis. Teologis yang kita berbeda semua, jangan kan Islam juga berbeda, jadi supaya bisa fokus ke depan. Nah tadi 1, 2, 3 orang berkumpul dalam waktu hadir di tengah mereka. Kemudian Yesus memerintahkan malaikat. Adakah pribadi lain selain Allah yang bisa memerintahkan malaikat? Nanti kalau masih menjawab. Dalam Alkitab ada Yesus memerintahkan malaikat. Dan ada lagi berkata, berdoalah dalam namaku, maka aku akan menjawabnya. Tolong nanti tunjukkan siapa di luar Allah bahwa berdoa itu hanya di dalam nama seseorang selain di luar Allah. Kalau ada nanti silakan tunjukkan. Adakah yang berdoa di dalam siapa? Di luar Allah ada nabi-nabi yang mengatakan seperti itu sepanjang sejarah atau tidak? Nanti tolong tunjukkan kalau ada. Dan menurut saya itu cukup membuat saya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dari pernyataan. Tadi Pak Mulyawani mengatakan bukan hanya saja dari dari kita dari kata-katanya yang dari lahir tadi masuk dari lahir harus ada kata-kata firman yang keluar, tetapi dari sifatnya dia mengatakan itu sudah menunjukkan dia Allah. Kalau presiden berkata saya memerintahkan panglima, saya kira tidak ada lagi memerintahkan panglima sebagai presiden. Itu contoh ilustrasi. Dan saya kira kalau Yesus berkata demikian, saya pikir tidak ada pribadi yang seperti itu selain Tuhan. Terima kasih. Sedangkan ini saya nggak bertanya, cuma saya menanyakan di Yohanes 20 ayat 13. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawabannya kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Coba, kalau mengacu pada keyakinan orang Kristen bahwa Yesus itu adalah firman. Kemudian saat firman itu dicuri orang, mati diri orang, apakah Tuhan bisa berfirman sama itu? Pertanyaan saya. Saya lagi, karena Yesus itu firman lalu mati. Kemudian saat Yesus mati dicuri orang, apakah Tuhan bisa berfirman? Kemudian mengacu pada Yohanes 17 ayat 8 yang mengatakan bahwa sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah disampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dan benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di sini adalah kalimat ayat ini bertentangan dengan yang namanya Yesus itu Tuhan, karena di sini adalah Yesus adalah menyampaikan firman. Yesus adalah menerima firman dari Allah, kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Itulah yang dimaksud pada ayat ini. Di Yohanes 17 ayat 8. Yang saya rasa itu dan tolong dijelaskan karena ini ayat ini juga bertentangan dengan yang namanya Yesus itu firman. Kemudian faktanya Yesus menerima firman dan Yesus itu adalah utusan Allah. Ya, ini dari yang umum dibahas adalah antara Islam dan Kristen adalah tentang kebenaran Yesus. Nama dari mana? Chandra dari Sulawesi. Di sini tulisannya karena Pak Pendeta Mulyawani menginginkan berdasarkan kitab ya, menganggap kitab Alkitab itu adalah firman Allah ya. Kan di sini akan saya coba bertekstual ya, berdasarkan teks tanpa penafsiran. Mohon nanti Bapak menanggapi ya. Yang pertama, ini sudah umum sekali ya, di Yohanes 17 ya, atau ayat 3. Inilah dunia engkau itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kita namanya ilah yang benar, ilah bagi sembahan. Ya. Dan itu yang engkau berarti dia sebelumnya itu adalah Bapak. Ya, jadi orang itu menunjuk Bapak ya. Jadi Bapak adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mohon disebutkan dari sini sudah dikatakan satu-satunya, berarti tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain dari Allah selain apa?
Kalau orang Kristen menyebutnya adalah Bapa. Yesus bukan. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi masih dari perkataan Yesus, ya. Yohanes pasal 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Di sini ada kata yang saya kutip, ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus juga menyembah. Mungkinkah Tuhan itu menyembah? Kemudian yang lain juga ada lagi dari Yohanes 20, ya, pasal 12 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau mengingati aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Di terjemahan nama itu Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, kata Tuhanku berarti Yesus memiliki Tuhan. Jadi kalau dianggap Yesus adalah Tuhan, saya yakin di sini tidak. Apa Yesus adalah Allah? Saya yakin juga tidak, karena saya jelaskan tadi di pasal 17 ayat 3. Yohanes berapa tadi? Yohanes 20 pasal 20 ayat 17. Tuh. Apalagi jika mengacu ke bilangan, ya, perjanjian lama, ya, bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, di sini saya kutip adalah Allah bukanlah manusia, bukan anak manusia. Salah satu bukan anak manusia. Yesus mengatakan sebagai anak manusia. Kita pun tahu bahwa Yesus adalah anak Maria di Bible seperti itu. Kemudian yang lainnya selain tadi sudah dibahas Mas juga yang di Lukas di Lukas 6 ya, pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Tapi Allah bukan Yesus. Itu kesimpulan kami. Dan itu semua tadi adalah kutipan dari perkataan Yesus yang ada di Bible. Untuk yang lainnya, selain perkataan Paulus, saya kutip dari Kisah Para Rasul. Di sini ada ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saya lagi, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Itu di Kisah Para Rasul. Ada lagi di Kisah Para Rasul, ya banyak ya, pasal 3 ayat 13, pasal 4 ayat 27, dan pasal 4 ayat 30. Di situ ada tentang Yesus sebagai hamba. Sambil salah satu Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berkata ia harus dilepaskan. Nah, ini ya mungkin walaupun banyak, cuma saya ambil beberapa ini yang berdasarkan Alkitabiah atau berdasarkan ayat yang di Bible, tanpa saya menafsirkan. Mohon agar Bapak memberikan sanggahan terhadap kesimpulan kami bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus juga bukan Allah. Inspirasi atau pengilhaman sekaligus untuk menjawab pertanyaan siapakah yang berani mengatakan selain Yesus, apakah Yesus itu Alfa Omega, aku adalah Alfa Omega, atau siapa yang melihat aku berarti dia telah melihat Bapa atau Tuhan dan lain-lain. Yang pertama, masalah teori inspirasi. Teori inspirasi ini terbantahkan sendiri oleh Lukas pada pendahuluannya, bahwa Lukas itu bukan mendapatkan inspirasi dari malaikat atau dari Tuhan, tapi dia mencari kisah-kisah yang katanya disampaikan oleh para saksi mata, yang kemudian dari kisah-kisah ini dipilih.
Nah, saya nggak menyampaikan teori itu. Nah, terus kelemahan kalau kemudian inspirasi itu bukan dari bukan langsung model didiktekan secara verbatim, yang kemudian ada istilah kemudian teori hermeneutik itu. Sebagai contoh, itu yang mengakibatkan kemudian terjadi model-model penafsiran dan lain-lain itu. Karena ya terus terang, angkat tangan siapa yang bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia sebagaimana berjudul berita di Jawa Pos, sedan anyar kinyis-kinyis tawuran truk. Siapa yang bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan baik? Sedan. Lah kalau dalam teori inspirasi, makanya muncul hermeneutik itu ya karena ini. Ya, bisa jadi makanya muncul dalam Islam juga, ya, karena ada itu ya. Bisa jadi kata firman Tuhan kalau ilhamkan terus ditulis oleh para penulis Alkitab, itu terjadi reduksi kata, reduksi pemahaman. Itu bisa jadi. Tapi teori pengilhaman itu dibantah oleh Lukas dalam pembukaannya itu, dan juga di antaranya karena tadi adakah yang berani mengatakan selain Yesus, apakah itu Alfa Omega dan lain-lain. Saya tidak ngomong ada yang berani, tapi benar nggak itu kata Yesus? Jangan mengklaim itu kata Yesus. Sebab ternyata banyak yang katanya itu kata Yesus tidak terbukti. Contohnya di Matius pasal 12 ayat 40 tentang tanda-tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ternyata menurut cerita di dalam Alkitab sendiri, Yesus tidak berada di kubur selama 3 hari 3 malam. Menurut Kristen. Jadi Anda nggak usah mengatakan, siapa yang berani selain Yesus mengatakan, ya, aku adalah Alfa Omega, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa, dan lain-lain. Ya. Tapi benar nggak itu ucapan Yesus? Dan bisa dipertanggungjawabkan nggak bahwa ini betul-betul ucapan Yesus, dan betul nggak bahwa ini adalah firman Tuhan? Kalau firman Tuhan, bagaimana mungkin pembicaraannya ini meleset? Ternyata Yesus itu, kalau di sini berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti bukan hanya 2 hari, bukan hanya 3 hari, 3 hari 3 malam. Yesus dikubur menjelang Sabat. Anggap aja malam Sabtu. Sabtu pagi, Sabtu sore, kemudian maghrib, matahari terbenam, kemudian anggap aja Sabtu malam, Minggu. Minggu pagi Yesus sudah ada di kuburnya, katanya sudah bangkit. Berapa hari, berapa malam. Ini sebagai itu. Jadi gak bisa Anda mengklaim ini firman Tuhan. Nanti dulu. Benar gak itu firman Tuhan? Perlu diuji. Sama seperti orang mengatakan ini emas. Benar gak itu emas? Harus diuji dulu. Loh, yang menunjukkan bahwa emas itu adalah diri emas itu sendiri, betul, tapi yang mengujinya itu, ya, kita nggak bisa, ya, Pak ini sampai beli ini emas, saya katakan nanti dulu, loh sampai nggak bisa menolak ini, karena yang membuktikan bahwa ini emas adalah ya emas ini sendiri, benda ini sendiri, ya nggak bisa dites dulu, dibuktikan. Ya, sementara ini jawaban saya. Terima kasih. Ya,
Ya bukan hanya beberapa ya, ada banyak sekali pertanyaan ini. Satu orang bertanya berapa banyak. Nanti kalau ada yang kelewatan silakan diingatkan ya. Mungkin moderator juga bisa ingatkan. Jadi dari setiap pertanyaan yang masuk ini, ya, ini menyebabkan penafsiran sebetulnya. Itu penanya kedua tadi mengatakan ini bukan penafsiran, ini hasil bacaannya, ini langsung saya baca dari kitab. Waktu Anda membaca itu Anda memikirkan ayat itu, tidak mungkin lepas dari penafsiran. Semua kita ini menafsir, ya. Saya lihat Mas yang badannya besar ini, Mas Teras ini ya, saya menafsir kan, semua menafsir. Jadi membaca ayat Alkitab itu menafsir. Jadi tadi dikatakan penanya kedua, saya tidak melihat penafsiran apapun, saya baca langsung. Ya waktu membaca itu menafsir. Ya. Jadi intinya gini, membaca dari perspektif saudara, bukan dari perspektif saya. Itu intinya. Dari awal saya sudah menegaskan ini ya. Coba kalau diskusinya tadi tidak terjadi kekonaran, lebih bermutu, lebih bagus lah begitu. Kalau tidak penonton tadi tidak ikut-ikutan ngomong kan begitu ya. Jadi seharusnya ya apa yang saya sudah tafsirkan itu dikejar terus, kan ini yang saya bela, bukan penafsiran saudara yang saudara paksakan kepada saya. Saya pasti tidak terima. Tapi saya pikir apa tidak Alkitabmu? Kalau tidak relevan untuk Kristen menghafal Alkitab, karena kita belajar memahami bukan menghafal. Nah, ini contohnya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini tadi, itu menyatakan dengan jelas bahwa pertanyaan ini mengindikasikan si penanya menanyakan sesuai dengan perspektifnya, dan berdasarkan perspektifnya sendiri itu, ya, dia kemudian mempertanyakan iman Kristen saya. Nah, maka saya mencoba memberi penjelasan sekarang. Itu mengenai Divinatur Kristus ya, bukan ayat menyangkut Divinatur Kristus ya. Tuhan berfirman, lalu saat mati bagaimana? Lalu ini pertanyaan ini salah ya. Ini kan merujuk kepada Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, waktu mati bagaimana berfirman? Nah ini karena nggak ngerti konteks konsep Divinatur Kristus yang diajarkan Alkitab. Kan begitu. Manusianya yang mati, Yesus sebagai firman, ya tetap adalah Allah yang berfirman. Ini jangan disangka ya. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, pertanyaan ini juga tidak memahami pemikiran Kristen mengenai Tritunggal. Tapi dia memaksakan konsep Allah menurut dia yang tauhid, dipaksakan kepada Alkitab. Kalau Yesus turun ke dalam dunia dia mati, sudah kosong. Ini pertanyaan yang salah kaprah terhadap iman Kristen. Karena Kristen Tritunggal, Allah yang satu yang echad itu, di dalam diri ada 3 pribadi yang berbeda. Bapa beda sama anak, anak beda sama Roh Kudus. Sehingga terjadi komunikasi bisa, relasi bisa, begitu. Jadi Allah Bapa bertahta di surga. Bahkan Yesus dalam keilahiannya, dalam ilahinya, sifat ilahinya, bertahta di surga dan di mana-mana. Nah maka waktu Yesus datang ke dalam dunia, waktu Yesus kemudian mati ya, itu kemanusiaannya, jangan dicampur adukan dengan keilahiannya. Jadi pertanyaan ini mengatakan ya, waktu Tuhan itu mati, siapa yang berfirman? Nah ini mengacaukan antara natur manusia dan natur ilahi Yesus, yang dibedakan dengan jelasnya seperti itu. Ini yang pertama ya. Silakan nanti saya akan tetap memberikan jawabannya. Lalu yang berikut tadi dia kutip juga ada banyak ayat ini tadi ya. Mungkin pertanyaan pertama yang mengutip begitu banyak ayat, saudara. Yang kedua itu masalah penyampaian firman ya. Yohanes 17 ayat 8. Yesus itu hanya penyampaian firman, gitu kan? Itu kalau Anda melihat bagaimana Yesus itu datang ke dalam dunia, di dalam kemanusiaannya, waktu dia di dalam kehendak kekal Allah, pribadi sang Logos, sang firman ini menundukkan dirinya untuk datang ke dalam dunia dan berinkarnasi, mengambil laku manusia. Nah ini konteksnya. Di dalam konteks ini Yesus adalah utusan. Artinya apa? Allah pribadi pertama, Allah Bapa, mengutus Allah pribadi kedua, Allah Anak. Contoh dalam dunia kita, manusia ada atau tidak? Ada, jelas ya.
saya bisa mengutus satu orang ya. Bagaimana Bapak? Anak saya ini sudah besar, mau melamar anaknya si A, lalu saya mengutus seseorang untuk melamar. Ya. Nah, apakah yang saya utus ini harus lebih rendah dari saya? Ya enggak. Dia manusia, saya manusia, substansinya sama. Allah Bapa mengutus anak-anak, substansinya sama, hakikatnya sama, tetapi pribadinya beda. Ya. Sebab Bapa bisa mengutus anak, kan begitu. Nah, waktu anak diutus, dia menempatkan diri sebagai utusan yang selalu takluk kepada yang mengutus. Ini konteks di dalam penebusan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, yang kedua berkaitan dengan natur manusia Yesus, sifat manusia Yesus. Ya, maka sifat manusia Yesus kalau ditanya maha tahu atau tidak, jelas enggak maha tahu. Kalau ditanya Yesus sebagai manusia itu tahu segala sesuatu, bisa jalan di atas air tanpa ada kekuasaan ilahi? Enggak bisa. Yesus manusianya yang manusia sama seperti kita, ya, bukan manusia istimewa atau manusia super. Maka kalau ditanya, kalau dia misalnya contoh menjawab dalam konteksnya sebagai manusia, anak manusia tidak tahu, ini jelas dia merujuk kepada anak manusia. Anak manusia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Logis, tidak ada yang tidak logis di sini. Nanti saudara kalau melihat ketidak konsistenan logis, silahkan tanya kepada saya. Ya. Jadi Yesus dibilang turun, ya jelas beda antara ilahinya sama manusianya, sehingga kalau dia dalam konteks manusia, ya jelas bukan maha tahu, bukan maha hadir, ya. Tetapi natur ilahinya itu jelas memiliki seluruh kualitas keilahian. Nah, sehingga di sini di dalam kemanusiaannya dia datang, ya. Dia datang menyampaikan firman. Bapakku berkata demikian, kan begitu ya. Aku berasal dari Bapa. Aku menyampaikan firman dari Bapa. Ini konteksnya sebagai utusan. Allah pribadi kedua, Tritunggal diutus ke dalam dunia. Sekarang di dalam natur manusianya dia berhadapan-hadapan dengan manusia, dia bicara. Nah, dalam konteks ini kita lihat, dia kan hanya penyampai firman, ya. Penyampai firman. Berarti dia kalau penyampai firman hanya penyampai, hanya nabi, maka dia bukan Allah. Salah. Seperti itu, salah. Ya. Jadi bisa yang mengutus Allah, yang diutus adalah pribadi Allah yang lain, bisa. Jadi Tritunggal itu, kami Kristen tidak pernah takut mengatakan ada 3 pribadi yang berbeda. Jadi kita tidak mempunyai pemahaman tauhid, tidak. 3 pribadi yang berbeda bisa saling komunikasi, bisa saling memutus. Tetapi 3 pribadi yang berbeda ini mempunyai satu substansi hakikat keilahian yang sama, tidak berbeda sedikit pun. Ya. Maka Allah Bapa Maha Kuasa, Allah Anak Maha Kuasa, maka mau bisa dipisah, tidak bisa dipisah. Masa kan yang Maha Kuasa bisa dipisah sama yang Maha Kuasa? Yang Maha Hadir memenuhi segala sesuatu. Kalau Bapa Maha Hadir, Anak Maha Hadir, bagaimana bisa dipisah? Kan begitu. Jadi murni ini tadi dikatakan Yesus, ya Bapak penanya pertama membaca Alkitab, ini menurut saya dia hanya penyampai firman. Penyampai firman dalam konteks diutus oleh Allah Bapa. Allah pribadi pertama mengutus Allah pribadi kedua. Keliru ya, nanti kalau ada keberatan silakan bertanya. Lalu kemudian juga dikatakan di sini, itu ya penanya pertama ya. Sekarang penanya kedua. Nanti penanya pertama kalau masih ada yang kurang ya silakan ya. Kan ada waktu untuk menyangka juga kan. Jadi penanya kedua ini mempertanyakan Yesus sebut Bapa satu-satunya Allah, gitu kan? Itu di dalam dia kutip Yohanes 17 tadi kan. Ya saya merespons ini dulu ya. Dikatakan di sana satu-satunya Allah. Ya begitu. Sekarang kalau kita melihat, Anda juga kutip tadi itu kitab Perjanjian Lama kan, begitu ya. Jadi orang Kristen ya tidak pernah mengajarkan ada 3 Allah yang berbeda, triteisme. Tidak ada itu. Kalau ada orang Kristen yang mengajarkan ada 3 Allah yang berbeda dan terpisah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu pasti ajaran sesat. Mormon ajarkan itu. Mormon ajarkan seperti itu ajaran sesat. Ya. Jadi ya bidah, betul bidah. Ya. Jadi Kristen memahami Allah itu Esa, Echad. Ya. Esa apa? Dia memiliki substansi hakikat yang Esa, yang tidak terbagi, tidak terpisah. Tidak terbagi, tidak terpisah. Pribadi yang berbeda ini, jadi pribadi Bapa mengambil substansi yang sama persis identik dengan
ya substansi daripada Allah Anak, pribadi kedua Sang Logos, Sang Firman, juga substansi yang sama yang dimiliki oleh Allah Roh Kudus, pribadi ketiga. Jadi Kristen kalau ditanya Allahnya ada berapa? Kalau sampai menjawab 3, itu sesat. Ya. Allahnya satu, tetapi ada penjelasan lanjutan. Allah yang satu itu di dalam dirinya sendiri ada 3 pribadi berbeda, sehingga komunikasi itu logis dan rasional. Ya. Sekarang kalau cuma satu pribadi, komunikasi bagaimana? Bagaimana bisa komunikasi? Relasi kasih bagaimana bisa diwujudkan? Saya bisa mengasihi karena ada pribadi lain di luar saya. Saya mengasihi seseorang, saya mengasihi istri saya. Istri saya pribadinya beda sama saya. Kasihan yang bisa diwujudkan kalau ada pribadi-pribadi yang beda, yang bisa menjadi subjek kasih dan objek kasih. Ini clear, jelas. Kalau Allah itu hanya mutlak satu saja, kasih tidak mungkin bisa diwujudkan. Mustahil. Nah ini yang sebetulnya Pak Pangadu Tamit, saya belum pernah tanyakan di Dialog tahun 2018 di Media Agama. Dan saya waktu itu dari Pak Konco maupun Pak Muhammad Ali, saya akan mendapat jawaban yang betul-betul menyentuh pertanyaan saya begitu. Nah, di dalam konteks ini di dalam konteks ini Allah yang satu, pribadi yang berbeda. Saya katakan jawaban saya atas pertanyaan pertama tadi. Waktu Yesus datang takluk sebagai utusan Bapa, jelas dia memproklamirkan Bapa di sana. Ketika Yesus memproklamirkan Bapa, dia sendiri memproklamirkan Allah Tritunggal. Karena memang hakikat Allah Tritunggal. Maka ketika Yesus datang mengatakan, Engkau Bapa Allah satu-satunya, dia jelas. Dan Bapa yang mempunyai hakikat ilahi itu juga dimiliki oleh Yesus. Maka ketika Yesus berkata demikian, dia merujuk kepada satu substansi keilahian. Hanya Engkau satu-satunya ini, dan ini konsisten dengan apa yang dikatakan di dalam Ulangan itu dalam Shema orang Israel. Allah itu Echad, Allah itu Yehova atau Yahweh, saudara. Jadi saudara tidak ada yang inkonsisten di sini. Memang tujuan Yesus datang ke dalam dunia apa? Menyatakan keberadaan Allah yang sejati. Dalam konteksnya sebagai utusan, dia mengacu kepada Bapa, merujuk kepada Bapa. Jadi saya kira penjelasan saya itu masih ada waktu 1 menit lagi. Ini masih banyak pertanyaan sebetulnya, nanti bisa diulangi karena waktunya terbatas juga. Ini Yesus berkata, katanya kami menyembah apa yang kami kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini semua dia berbicara dalam konteks sebagai utusan, sebagai utusan daripada Allah Bapa. Dan gini, di dalam doktrin Kristen itu waktu Yesus inkarnasi itu di dalam bahasa NAI tetapi terjemahannya sebetulnya kurang tepat ada istilah dia mengosongkan dirinya itu dalam Filipi pasal yang kedua Yesus mengosongkan dirinya begitu kan tetapi istilah mengosongkan diri ini bukan dalam pengertian keilahian yang dikosongkan, bukan, tetapi dia tidak menggunakan hak istimewanya sebagai Allah pribadi kedua Tritunggal, tetapi dia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa di dalam konteks dia utusan. Maka dalam konteks ini, ketika Yesus berbicara kepada wanita Samaria, kami menyembah Allah yang kami kenal, dia konteks bicara sebagai utusan. Dan sebagai utusan di sini, karena konteks pembicaraan waktu itu bicara antara Samaria dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi di selatan menganggap Samaria itu orang kafir, karena darah Yahudinya sudah bercampur begitu. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, Yesus berkata, kamu menyembah di gunung ini, di gunung itu, tetapi aku, kami menyembah, kamu menyembah yang kamu tidak kenal, kami menyembah yang kami kenal. Dalam konteks ini Yesus berbicara membandingkan antara Samaria dan Yahudi di sini. Lalu berikut sebagaimana saya katakan tadi dalam konteks dia sebagai utusan dan sebagai